Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 552 Rahasia Tianyi. Heh, Nona Sumei, kau harus terbiasa dengan ini. Ini hanya wilayah Laut Timur. Aku pernah mendengar di Tanah Suci Bela Diri, beberapa binatang buas dengan garis keturunan bangsawan lahir di alam mendalam. Jiang Wuxiang diam-diam mengirimkan pesan mental saat dia melihat ekspresi terkejut Sumei. Setelah mendengar kata-katanya, wajah Sumei yang sudah terkejut menjadi lebih terkejut lagi karena itu adalah pertama kalinya dia benar-benar merasakan apa yang dimaksud dengan ada langit di balik langit dan ada orang di balik orang. Tidak aneh jika benua 9 provinsi disebut sebagai tempat kecil di mata banyak ahli. Akan tetapi, meskipun itu adalah wilayah Laut Timur dan para kultivator dengan kultivasi yang baik tersebar di mana-mana, pada kenyataannya tidak banyak orang yang melangkah ke alam surga. Setidaknya, di antara ribuan orang di kedai mewah itu, tidak lebih dari 100 orang yang berada di alam surga, dan bahkan dari mereka yang berada di sana, kebanyakan dari mereka adalah paman setengah baya atau orang tua. Sangat sedikit orang yang semuda Chu Feng dan yang lainnya. Itulah sebabnya kemunculan Chu Feng dan yang lainnya membuat banyak orang takut. Mereka tidak hanya takut pada kultivasi mereka juga merasa lebih kuat bahwa ada kekuatan besar di belakang mereka. Setelah menghela napas sejenak, mereka memesan kamar yang cukup bagus di bar. Mereka bersiap dengan nyaman untuk mencicipi makanan lezat dari wilayah Laut Timur. Junior Chu Feng, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu secara pribadi. Namun, saat mereka memasuki ruangan, Chu Feng menerima pesan mental. Mengikuti suara itu dan menoleh, dia melihat Zhang Tianyi sedang menatap dirinya sendiri sambil tersenyum. Silakan pesan beberapa hidangan. Aku mau ke toilet dulu. Sebagai tanggapan, Chu Feng segera berdiri dan berjalan keluar. Junior Chu Feng, tunggu aku juga pergi. Mengerti, Zhang Tianyi juga mengikutinya. Wow. Namun saat mereka baru saja keluar dari kamar yang dipesan, terdengar suara gemuruh seperti guntur yang memekakkan telinga. Menatap ke arah itu, mereka melihat beberapa kereta perang mewah ditarik oleh binatang buas alam surga dari timur. Mereka melaju di udara, dan akhirnya mendarat di bar. Setelah kereta perang itu mendarat, beberapa orang berbaju besi keluar dari kereta perang itu. Jumlah mereka ada 38 orang, dan mereka semua berada di alam surga. Yang paling mengejutkan Chu Feng dan yang lainnya adalah bahwa orang yang memimpin sudah berada di alam surga tingkat kelima, tetapi yang paling penting adalah usianya. Itu mirip dengan Zhang Tianyi, dia masih muda. Pemuda itu jelas merupakan pemimpin dalam kelompok orang itu, dan dari percakapannya dengan bawahannya, Chu Feng dan Zhang Tianyi juga mengetahui identitas mereka. Seperti Jiang Wuxiang, mereka juga datang dari timur, dari tempat yang disebut dinasti Sentu. Mereka adalah orang-orang istimewa yang memiliki garis keturunan yang diwariskan. Adapun pemuda dengan kekuatan di alam surga tingkat kelima, namanya Sentu Lang. Dia adalah seorang pangeran dari dinasti Sentu, dan juga sedang mempersiapkan diri untuk memasuki Akademi Empat Lautan untuk berkultivasi. Mereka sama seperti Chu Feng dan yang lainnya. Setelah perjalanan yang panjang, mereka melihat kedai ini, dan memutuskan untuk beristirahat sebentar. Wah, sekelompok karakter yang benar-benar mengesankan datang dari dinasti Sentu tahun ini di benua timur. Ya. Beberapa hari yang lalu, dua pangeran dinasti Sentu telah datang dari benua timur. Mereka memiliki kultivasi tingkat keempat dari alam surga. Usia itu, kultivasi itu, jika mereka memasuki Akademi Empat Lautan, mereka akan dapat menerima pengembangan yang terfokus. Aku tidak menyangka dinasti Sentu akan mengirim beberapa orang di alam surga tingkat kelima hari ini. Dinasti Sentu seharusnya menjadi kekuatan terkuat di benua timur, kan? Kemunculan Sentu Lang dan yang lainnya menarik perhatian banyak orang. Beberapa pengamat di sekitarnya bahkan mulai berseru dan berdiskusi dengan suara pelan. Benua timur yang mereka sebutkan sebenarnya adalah tempat asal Chu Feng dan yang lainnya. Di tempat itu, beberapa benua saling terhubung, hanya dipisahkan oleh sungai. Jadi, keseluruhan benua itu disebut benua timur oleh orang-orang di wilayah Laut Timur. Apa yang kalian lihat? Enyahlah. Jika kalian mengganggu istirahat pangeranku, kalian semua akan mati. Namun, orang-orang dari dinasti Sentu tidak hanya mengabaikan seruan dan pujian orang banyak, mereka bahkan menunjuk mereka dan mengutuk dengan keras. Sikap yang sangat keji. Mereka benar-benar ingin mati. Saat melihat kejadian itu, raut wajah Chu Feng tak dapat menahan perubahan, tinjunya tak dapat dielakkan mengepal pelan. Meskipun orang-orang dari dinasti Sentu menunjuk ke arah kerumunan dan mengumpat, pada kenyataannya, mereka juga termasuk Zhang Tianyi dan dia, yang juga menghina mereka. Namun sebelum Chu Feng melangkah maju, dia merasakan sebuah tangan menariknya kembali. Menoleh untuk melihat, Zhang Tianyi menggelengkan kepalanya sedikit pada dirinya sendiri, berkata pelan, Junior Chu Feng, ini pertama kalinya kita di sini. Jika diberi pilihan untuk berbuat lebih banyak atau lebih sedikit, mengapa tidak berbuat lebih sedikit?
Bertahanlah sejenak, angin akan tenang dan ombak akan tenang, mundurlah selangkah, lautan akan damai dan langit akan cerah. Mendengar itu, Chu Feng tetap diam. Dia tidak takut, tetapi hanya tidak ingin menunjukkan mukanya kepada Zhang Tianyi. Setelah itu, mereka tidak lagi memperhatikan orang-orang dari dinasti Sentu, dan meninggalkan kedai menuju daerah yang tidak berpenghuni. Senior Zhang, katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Tidak perlu menahan diri untuk tidak melakukan apapun, kata Chu Feng sambil tersenyum tipis. Kalau begitu aku tidak akan repot-repot dengan basa-basi. Dengan memanggilmu ke sini, aku memang punya satu hal yang ingin aku bantu, kata Zhang Tianyi. Ada apa? Katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Chu Feng tersenyum cerah. Sebenarnya tidak ada yang besar, tapi Junior Chu Feng, karena kamu tidak berencana untuk berkultivasi di Akademi Empat Lautan, berdasarkan sifatmu, kamu seharusnya berencana untuk menjelajahi wilayah Laut Timur, kan? Kata Zhang Tianyi. Itu tidak salah. Aku punya beberapa hal yang perlu kulakukan, dan hal-hal itu membuatku harus melakukan perjalanan melalui wilayah Laut Timur. Chu Feng menganggukkan kepalanya tanpa membenarkan atau menyangkal. Bagus sekali. Junior Chu Feng, bawa ini bersamamu. Saat kamu bepergian, silakan lihat-lihat dan jika kamu melihat simbol ini, tolong beritahu aku. Saat dia berbicara, Zhang Tianyi mengeluarkan ornamen giok dari sakunya dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Ini. Menerima ornamen giok itu, pupil mata Chu Feng tak dapat menahan diri untuk mengecil dan di wajahnya yang tenang muncul sedikit keheranan. Ornamen giok itu berwarna hitam, bahan pembuatnya istimewa, dan bahkan dengan kekuatan Chu Feng saat ini, mustahil untuk menghancurkan ornamen giok itu. Jelas, itu bukan ornamen giok biasa. Terlebih lagi, pada ornamen giok itu terukir gambar khusus pedang yang halus. Jika skala pedang itu diperbesar, pedang itu akan menjadi pedang yang sangat panjang dan lebar. Namun, di sisi pedang itu, sepasang sayap terukir. Sayap-sayap itu membentang keluar, seolah-olah akan terbang bersama pedang besar itu. Jadi, jika dilihat dari sudut pandang itu, pedang itu tampak lebih seperti simbol khusus, atau sesuatu yang mengandung makna khusus. Senior Zhang, dari mana kamu mendapatkan ornamen giok ini? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Intuisi memberitahunya bahwa asal-usul ornamen giok itu sama sekali tidak sederhana. Sejujurnya, aku mengalami amnesia, kata Zhang Tianyi dengan sedikit malu. Apa, amnesia? Mendengar kata-kata itu, seketika, Chu Feng bahkan lebih tercengang.